Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyirodat Fisabilillah dengan NIM B2A021016. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang, tepatnya di Fakultas MIPA, yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan S1 Statistika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data one way ANOVA melalui komputasi SPSS dengan dosen pengampu Ibu Indah Manfaati Nur, Sarjana Statistika, Magister Statistika. Berikut cara pengolahannya. Satu arah. Pertama-tama, apakah fungsi one way ANOVA? One way ANOVA yaitu merupakan salah satu metode parametrik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan rataan dua atau lebih populasi yang saling bebas. Dengan kata lain, pada metode ini akan membandingkan sekumpulan data dengan kumpulan data yang lain lebih dari 2 sampel. Di sini langsung saja saya menggunakan contoh dalam bidang kesehatan. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian suplemen ekstra kecambah kacang hijau terhadap peningkatan kadar glutathione peroksidase atalase pada tikus Wistar jantan yang diinduksi herbisida paraquat. Hipotesa yang diajukan adalah sebagai berikut: pemberian suplemen ekstra kecambah hijau dapat meningkatkan kadar glutathione peroksidase pada tikus Wistar jantan yang diinduksi herbisida paraquat. Berikut hasil pengamatannya. Di sini ada 5 kelompok, terdiri dari 5 kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 kali percobaan. Di sini variabelnya hanya satu, di mana saya menggunakan kadar glutathione peroksidase yang tadi deskripsi di atas, atau disingkat dengan GPX. Lalu dengan prosedur pengujian hipotesis, yaitu menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Dengan kaidah pengambilan keputusan, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel, yaitu V1, V2, atau P-value kurang dari alfa. Baik, tadi yang data-data yang di Word saya pindahkan melalui SPSS, dan kali ini videonya melalui handphone saya, dimana maaf banget soalnya saya sudah melakukan screen di laptop, video di laptop, namun ada beberapa bagian sub yang tidak masuk dalam video screen tersebut. Maka dari itu saya menggunakan video handphone. Di sini saya lanjutkan menggunakan SPSS. Di sini diketikkan kelompok, di mana desimalnya kita dibuat 0 karena akan dibuat value labelnya, yaitu di mana 1 sama dengan K1, yang berarti kelompok 1, 2, dan K2, dan seterusnya. Klik OK. Lalu di bawahnya kita ketikkan kadar GPX, yang tadi kadar glutamin peroksidase dengan desimal yaitu 2 di belakang koma. Terus di sini measure-nya. Nah, setelah habis dari variabel view, kita lanjut ke data view, di mana data-data tadi diinputkan di Kopas atau copy paste. Setelah itu, bagaimana cara menganalisis menggunakan one way ANOVA? Berikut caranya. Saya klikkan Analyze pada toolbar, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Setelah itu kelompok kita masukkan ke faktor, dan kadar GPX kita masukkan di dependent list, itu dimana data yang paling terpenting ada bagian sini. Lalu kita klik Options, dimana deskriptifnya kita checklist, dan bagian homogeneity of variance test, dimana fungsinya untuk mencari homogenitas, variansi dari homogenitas data, apakah terjadi perbedaan dari beberapa data yang lain. Lalu kita continue. Setelah itu kita pencet OK, maka akan menghasilkan output, yaitu one way secara otomatis. Di sini kita bisa
analisis dari deskriptifnya dulu. Yang pertama, daerah min atau rata-rata pada kelompok 1 yaitu sebesar 73,2100 dengan standar deviansi 0,27586 sampai dengan kelompok 5 yaitu kelompok 5 adalah 64,6020 dengan standar deviansi 0,12317. Jadi ini sudah otomatis ya teman-teman. Lalu yang kedua kita analisis bagian test of homogeneity of variance, di mana kita melihat bahwa hasil uji itu menunjukkan dari kelima kelompok tersebut sama. Kenapa sama? Karena kita melihat pada p-value-nya yang kita baca adalah signifikansinya, di mana sebesar 0,074 lebih dari alfa. Alfanya tadi kan 5%, dibuat desimal menjadi 0,05%. Jadi p-value lebih besar dari alfa. Sedangkan H0-nya diterima. Sehingga uji ANOVA itu valid untuk menguji hubungan ini. Lalu selanjutnya kita analisis yang ketiga, bagian ANOVA. Kita langsung melihat bagian signifikannya, di mana signifikasinya itu menghasilkan 0,00 yang berarti kriteria itu ditolak. Tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel V1, V2 atau p-value kurang dari alfa karena nilai F hitungnya adalah 62973,851 lebih dari F tabel. Nah, untuk cara menentukan F tabelnya itu kita bisa melihat dari bukan signifikasi, tetapi adalah taraf signifikansinya 5% tadi, yaitu 0,05. Sehingga cara pengerjaannya untuk menentukan F tabel, sini saya sudah membuatkan rumus. Saya besarkan sedikit. Nah, sudah tampak. Dan alfa titik koma J dikurangi 1 dikali N dikurangi J. J itu adalah kelompok dari data yang ingin diujikan 1, 2, 3, 4, 5 dari seorang peneliti membuat 5 kelompok dikurangi dengan 1 dan 25 ini didapat dari jumlah sekian dari tabel. Jadi menggunakan rumus persegi atau menggunakan rumus persegi panjang, tergantung pada tabelnya aja ya teman-teman. Kalau di sini kan berhubungan bentuk tabelnya persegi, maka sisi dikali sisi aja. Sisinya ini adalah 5 dan ini adalah 5. 5 dikali 5 adalah 25. Sehingga 25 dikurangi 5. 5 itu C tadi. Sehingga hasilnya adalah 4 dan 20. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kita cari F tabelnya. Oke, F tabelnya kita bisa mencari, kalian bisa mencarinya di search Google aja, searching Google, yaitu tabel uji F dengan alfa yaitu 0,05. Tadi dikatakan yang 5 dikurangi 1 itu adalah 4. 4-nya itu adalah DF 1 sama dengan K pangkat min 1. Nah, kita menyesuaikan aja. Nah, 4 di sini dan 20 itu ada yang DF 2 pangkat N kurangi K kurangi 1. Nah, seperti yang kalian lihat, atau secara simpelnya 4 ini seperti bagian X-nya, 20 ini bagian Y-nya. Sehingga 4, 20, kita cari angka 20. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 2,866 sehingga dibulatkan yaitu 2,87. Maka bisa disimpulkan H0-nya ditolak. Sehingga disimpulkan didapatkan adalah ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar glutathione peroksidase antara kelima kelompok tersebut.
Sehingga pemberian suplemen ekstra kecambah kacang hijau dapat meningkatkan kadar glutatione peroksidase pada tikus Wistar jantan yang diinduksi herbisida paraquat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.